Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia. Saya dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi muskuloskeletal, gangguan jaringan lunak atau fascia, yaitu myofascial pain. Nah, apa sih myofascial pain itu? Myofascial pain syndrome atau nyeri myofascial adalah gangguan nyeri kronis yang mempengaruhi persendian dan otot atau muskuloskeletal. Myofascial pain syndrome ini biasanya tuh terjadi akibat otot yang haus setelah digunakan berulang kali. Misalnya ketika kita berolahraga atau mengoperasikan mesin yang berat. Terus gangguan ini dapat menyebabkan nyeri lokal atau refractory pain. Terus thickness, stiffness, spasme, keterbatasan gerak respon cepat lokal dari otot tersebut. Kemudian nyeri pada myofascial pain syndrome dapat menjalar pada regio tertentu dan bersifat lokal. Terus myofascial pain syndrome tidak hanya terjadi pada orang tua saja, tetapi bisa juga terjadi pada usia muda seperti kita ini. Terus myofascial pain syndrome adalah sebuah kondisi nyeri otot ataupun fascia akut maupun kronik. Terus menyangkut fungsi sensorik, motorik, ataupun otonom yang berhubungan dengan myofascial trigger point atau biasa disingkat dengan MTRP. Terus gejala motornya itu dapat berupa disfungsi motorik atau kelemahan otot akibat inhibisi motorik, keterbatasannya gerak dan kekakuan otot. Untuk gejala otonomnya itu dapat seperti berkeringat, aktivitas pilomotor, perubahan suhu kulit, lakrimasi, dan salivasi. Terus kemudian ada patologinya nih. Nah, patologinya tuh terdapat 7 ciri khas myofascial pain syndrome yang disebabkan oleh trigger point. Nah, yang pertama itu adalah nyeri lokal TP atau trigger point, yang kedua adalah nyeri refrat, yang ketiga adalah pemendekan sarkomer, yang keempat adalah respon kedukaan lokal atau LTR, yang kelima adalah kesulitan metabolik, yang keenam ada efek terapeutik yang timbul dari merenggangkan otot yang berkaitan. Terus yang terakhir ini ada kelemahan dan kelelahan. Untuk tanda gejalanya itu, gejala yang mungkin terjadi pada myofascial pain, yang pertama itu ada nyeri otot yang semakin lama itu semakin memburuk, seperti kayak semakin lama tuh semakin sakit kalau tidak diobatin gitu. Terus yang kedua itu jika otot yang nyeri kita tekan, rasa sakitnya tuh bisa menjalar ke bagian tubuh yang lain. Terus yang ketiga itu ada sulit tidur karena rasa sakit. Keempat ada otot melemah dan kaku, dan yang kelima adalah gerak terbatas. Kemudian etiologinya itu ada cedera otot. Cedera otot akut atau tekanan otot yang berlanjut dapat menyebabkan nyeri yang terasa menjalar. Terus ada stres dan cemas. Orang yang sering mengalami stres dan kecemasan ini mungkin lebih cenderung meningkatkan titik pemicu pada otot. Suatu teori yang mendukung ini adalah bahwa orang-orang yang mungkin cenderung mengapalkan ototnya. Terus faktor lainnya dapat meningkatkan risiko seperti kekurangan gizi, kurangnya olahraga, kelelahan, perubahan hormon seperti menopause, kegemukan, dan merokok. Selain itu ada juga kalau kita tuh terlalu sering berada di ruangan dingin seperti ber-AC, itu dapat juga meningkatkan resiko seperti kekakuan otot dan kelemahan otot. Apalagi kalau kita sering tidur di ruangan ber-AC, itu juga bisa dapat meningkatkan resikonya. Untuk manifestasi klinisnya itu pasien dengan nyeri myofascial biasanya tuh datang dengan keluhan nyeri yang meluas dan tidak dapat dilokalisir pada otot dan persendian.
Selain itu juga terdapat keluhan sensoris seperti mati rasa. Terus untuk manifestasi klinis lain yang dikeluhkan oleh pasien itu ada secara khas trigger point dapat meningkatkan terjadinya nyeri ketika terstimulasi. Kedua itu ada durasi dari terjadinya refract pain bervariasi dalam hitungan detik, jam, ataupun per hari. Nah, yang selanjutnya ada dipersepsikan sebagai nyeri yang dirasakan dalam, sakit dan membakar, walaupun kadang-kadang dirasakan sebagai nyeri superficial. Terus ada nyeri dapat dirasakan itu menyebar ke arah kaudal maupun ke arah kranial. Terus ada juga intensitas dan luas area nyeri yang dirasakan berkaitan erat dengan tingkat aktivitas atau irritabilitas dari trigger point. Penata laksanaan bisa dilakukan dengan metode fisioterapi. Nah, karena dengan metode ini yang dianggap sebagai penata laksanaan terbaik untuk myofascial pain syndrome. Terus teknik fisioterapi yang bisa kita gunakan ini yang pertama itu ada stretching, yang kedua ada massage, yang ketiga ada head therapy, yang keempat ada ultrasound, yang kelima ada TENS, dan yang keenam ada biofeedback. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.